Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaunika Rosalia dengan NIM 2311074 kelas PAI 4C. Dengan video ini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Orientasi Baru Inovasi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Baiklah, saya akan membacakan soalnya. Kurikulum Deep Learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetisi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning, atau pembelajaran berbasis masalah problem based learning dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA? Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan, media inovatif apa yang akan digunakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Mengintegrasikan PBL dalam materi toleransi dan kerukunan. Untuk mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama kepada siswa SMA, saya akan memilih pendekatan project based learning karena memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam konteks nyata dan menghasilkan sebuah karya. Ini akan mendorong pemahaman mendalam, penguasaan kompetensi, dan keterlibatan aktif siswa. Tahapan pelaksanaan project based learning, tahapan yang akan saya lakukan, yang pertama itu penentuan pertanyaan mendasar. Saya akan memulai dengan memantik rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan mendasar yang relevan dan menantang, seperti bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang lebih toleran dan rukun antar umat beragama di Indonesia, dan ataupun apa peran generasi muda dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di tengah kebersamaan. Pertanyaan ini akan menjadi fokus utama proyek mereka. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek selanjutnya. Saya akan membimbing siswa untuk merencanakan proyek mereka. Siswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil terisi 4 atau 5 orang dan diberi kebebasan untuk menentukan bentuk proyek yang ingin mereka hasilkan, asalkan relevan dengan pertanyaan dasar. Contoh proyek bisa berupa kampanye digital seperti membuat video pendek, poster digital, infografis, atau podcast tentang pentingnya toleransi. Bisa juga menggunakan naskah drama atau teater seperti menulis dan menampilkan drama yang menggambarkan isu-isu toleransi dan penyelesaian konflik, dan melaksanakan kegiatan sosial seperti merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama, misalnya kunjungan ke rumah ibadah yang berbeda dengan izin dan pendampingan, atau mengadakan dialog lintas agama sederhana di sekolah. Bisa menggunakan media informasi seperti membuat majalah dinding digital atau e-book yang berisi wawancara dengan tokoh agama, artikel tentang praktik toleransi di berbagai daerah, atau tips menjaga kerukunan. Dalam tahap ini, saya akan membantu mereka menyusun jadwal, menentukan peran anggota kelompok, dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Ketiga, menyusun jadwal. Siswa akan didorong untuk membuat jadwal kerja yang realistis, termasuk tenggat waktu untuk setiap tahapan proyek. Saya akan secara berkala memantau kemajuan mereka dan memberikan dukungan jika diperlukan. Keempat, monitor siswa dan kemajuan proyek. Selama proyek berjalan, saya akan bertindak sebagai fasilitator dan mentor. Saya akan melakukan observasi, memberikan bimbingan, dan memastikan setiap kelompok bekerja sesuai rencana. Diskusi reguler akan diadakan untuk mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan mencari solusi bersama. Saya juga akan menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi di dalam tim. Kelima, menguji hasil asesmen. Pada tahapan ini, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyek mereka kepada kelas. Penilaian akan didasarkan pada kualitas produk, pemahaman konsep, proses kolaborasi, dan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan dasar. Penilaian bisa dilakukan melalui rubrik yang jelas, yang mencakup aspek kreativitas dan inovasi proyek, kedalaman pemahaman materi toleransi dan kerukunan, kerjasama tim, kemampuan presentasi, atau potensi dampak positif dari proyek yang dihasilkan.
Dan tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman setelah proyek selesai. Saya akan memimpin sesi refleksi. Siswa akan diajak untuk mengevaluasi pengalaman belajar mereka, mengidentifikasi apa yang telah mereka pelajari, kesulitan yang dihadapi dan bagaimana mereka mengatasinya. Diskusi ini juga akan fokus pada bagaimana nilai-nilai toleransi dan kerukunan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Media inovatif yang akan digunakan untuk mendukung PBL ini, saya akan menggunakan berbagai media inovatif. Pertama, menggunakan platform kolaborasi online seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau Paddle akan digunakan untuk berbagai materi, mengunggah progres proyek, berdiskusi antar kelompok, dan memberikan umpan balik. Ini akan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Yang kedua, menggunakan sumber belajar digital. Di sini saya akan menyediakan akses ke artikel, video dokumenter, podcast, atau infografis dari sumber-sumber kredibel yang membahas isu-isu toleransi, keberagaman agama Indonesia, dan kisah-kisah inspiratif tentang kerukunan. Contohnya video dari Al Jazeera, BBC, atau konten edukasi dari Kementerian Agama yang relevan. Yang ketiga, aplikasi pembuatan konten seperti aplikasi Canva untuk desain visual, CapCut atau InShot untuk editing video, Audacity atau podcast, atau platform storytelling digital akan diperkenalkan kepada siswa agar mereka dapat menghasilkan proyek yang kreatif dan menarik. Dengan pendekatan project based learning yang sistematis dan didukung oleh media inovatif, diharapkan siswa tidak hanya akan memahami konsep toleransi dan kerukunan antarumat beragama, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Mereka akan menjadi agen perubahan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, di era digital, fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai Islam? Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jawabannya, fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif di kalangan remaja saat ini menjadi tantangan serius yang mengikis nilai-nilai luhur. Untuk membekali siswa dengan etika digital yang kuat, inovasi pembelajaran budi pekerti atau pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam memegang peran krusial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada larangan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab digital sejak dini. Pertama, inovasi dapat dimulai dengan pengembangan kurikulum yang relevan. Materi budi pekerti harus memasukkan topik-topik spesifik tentang etika bermedia sosial, bahaya cyberbullying, pentingnya verifikasi informasi tabayun sebelum menyebarkan, serta dampak psikologis dari konten negatif. Semua pembahasan ini diperkaya dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mendorong sifat jujur, santun, bertanggung jawab, dan kasih sayang seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 tentang pentingnya sifat tabayun atau anjuran untuk berkata baik dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu sendiri. Guru dapat menggunakan skenario interaktif, simulasi kasus cyberbullying, atau video edukasi yang dikemas secara menarik untuk menunjukkan konsekuensi dari perilaku tidak etis di dunia maya. Diskusi kelompok tentang dilema moral yang muncul di media sosial dengan dipandu oleh nilai-nilai Islam akan melatih siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan yang bijak. Bahkan penggunaan aplikasi atau platform edukasi berbasis Islam yang mengajarkan adab digital juga bisa menjadi alternatif menarik. Yang ketiga, pembiasaan dan teladan. Inovasi pembelajaran budi pekerti harus meluas dari ruang kelas ke lingkungan sekolah dan rumah. Sekolah dapat menciptakan budaya digital yang positif melalui kampanye anti-cyberbullying, lomba penulisan esai tentang etika digital, atau program mentorship di mana siswa senior menjadi teladan bagi juniornya. Orang tua juga perlu melibatkan melalui lokakarya tentang keamanan digital dan pentingnya pengawasan yang bijak terhadap aktivitas online anak-anak. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan orang lain, dan nilai-nilai ini relevan untuk diterapkan di dunia maya.
Dengan demikian, inovasi pembelajaran budi pekerti yang berlandaskan nilai-nilai Islam akan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga berakhlak mulia, mampu memilih informasi, menjaga lisan dan jemari di dunia maya, serta menyebarkan kebaikan dan manfaat bagi sesama. Hal ini akan menjadi benteng kokoh dalam menghadapi gempuran konten negatif di era digital. Bentuk karakter siswa agar bijak berinteraksi di dunia maya itu penting banget di era sekarang. Ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan, enggak cuma mengasih tahu mana yang boleh dan enggak, tetapi juga membangun kesadaran dari dalam diri mereka. Strategi pertama adalah pendidikan berbasis nilai. Kita harus sering-sering membahas tentang nilai-nilai luhur seperti kejujuran, saling menghargai, empati, dan tanggung jawab, lalu mengaitkannya langsung dengan dunia maya. Misalnya, bagaimana kejujuran itu berarti enggak menyebarkan hoaks atau informasi yang belum pasti kebenarannya, atau bagaimana empati itu berarti berpikir dulu sebelum mengetik komentar yang bisa menyakiti orang lain. Kita bisa menggunakan cerita-cerita inspiratif atau kasus-kasus nyata yang dekat dengan keseharian siswa, sehingga mereka bisa melihat langsung dampak dari setiap interaksi mereka di dunia maya. Diskusi kelompok tentang dilema etika di media sosial juga sangat membantu biar mereka terbiasa berpikir kritis. Selanjutnya, libatkan siswa secara aktif dalam membuat aturan main. Daripada cuma guru yang melarang, ajak siswa untuk bersama-sama merumuskan kode etik berinteraksi di dunia maya untuk lingkungan sekolah mereka. Misalnya, kami tidak akan posting foto teman tanpa izin, atau kami akan melaporkan konten yang tidak pantas. Ketika mereka sendiri yang ikut merumuskan, rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk mematuhinya akan lebih besar. Ini juga melatih mereka untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang terakhir, adanya teladan dan pengawasan yang bijak. Guru dan orang tua harus menjadi contoh nyata bagi bagaimana berinteraksi di dunia maya dengan positif. Artinya, kita juga harus hati-hati dalam berbagi informasi, santun dalam berkomentar, dan bijak dalam menggunakan waktu di media sosial. Selain itu, pengawasan bukan berarti memata-matai, melainkan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka sehingga siswa merasa nyaman untuk bercerita jika mengalami masalah di dunia maya, seperti cyberbullying atau bertemu konten negatif. Dengan begitu, kita bisa memberikan bimbingan dan bantuan yang tepat waktu. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, kita bisa membantu siswa membangun fondasi karakter yang kuat, sehingga mereka bisa menjadi pengguna internet yang cerdas, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif di dunia maya. Itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.